Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya. Di sini ada random decision tree. Random decision tree ini sebenarnya masih termasuk dalam decision tree ya, tapi bedanya kalau decision tree yang biasa kita menggunakan algoritma ID3, C45 gitu ya, dengan menentukan node-node-nya itu atau yang awal sendiri kan root ya. Di sini untuk menentukan best split itu kita menggunakan yang namanya ada yang pakai information gain, Gini index atau yang lainnya. Berbeda dengan yang lain, random decision tree ini untuk memilih root-nya atau node-node lainnya nanti akan dilakukan secara random. Kenapa ada yang mengusulkan random decision tree ini? Karena menurut penelitian ya, ada beberapa kasus di mana decision tree yang menggunakan Gini index, information gain tadi itu ya, akan memiliki kesalahan jika datanya insufisien gitu. Ya, jadi entah itu datanya kurang cocok atau perlu preprocessing lainnya atau terlalu kecil seperti itu ya. Itu akan membuat si tree-nya ini tidak bisa mengeneralisasi data yang baru nanti. Yang kedua ya, ini dilihat dari struktur modelnya ya. Jadi dari model decision tree ini kadang tidak cocok dengan problem yang kita hadapi. Kemudian di sini untuk menangani hal tersebut ya, ada namanya learning as encoding. Jadi di sini kita tidak membuat asumsi apapun ya untuk menentukan model ini sudah benar atau belum gitu ya. Dan tidak ada perhitungan parametrik untuk menentukan modelnya. Makanya di sini dia sebutnya sebagai free form gitu. Jadi nggak ada perhitungan apapun di sana untuk menentukan entah itu best fit-nya atau apanya gitu ya. Kemudian, nah ini adalah algoritma dari random decision tree ya. Jadi untuk membentuk yang RDT ini, maka untuk masing-masing node, kita akan merandom ya, merandom dari atribut yang ada. Misal dari 10 berarti kita akan pilih satu atribut secara random untuk menentukan rootnya gitu ya. Dan atribut yang kita pilih ini punya syarat, dia tidak boleh pernah digunakan di yang sebelumnya gitu ya. Jadi misal gini ya, ini udah pakai atribut A gitu ya. Tentunya di sini bisa bilang A, ini dilakukan secara random juga. Maka di bawah ini nggak boleh pakai A lagi gitu ya. Itu kalau si atribut ini dia bersifat diskrit. Diskrit kan kalau kita ingat dia itu ada pembatasnya ya. Misalkan ada panas, sedang, dingin gitu. Maka itu disebut sebagai diskrit. Maka kalau datanya seperti itu, kalau di atas ini udah A, maka di bawahnya nggak boleh A lagi. Tapi beda kalau dia itu adalah continuous feature. Ini artinya atributnya itu berupa bilangan real. Misalkan tadi ya suhu ada panas, sedang, dingin gitu kan, itu kan diskrit ya. Continuous feature-nya gimana? Misalkan suhunya ini ya udah dalam bentuk bilangan real. Misal dalam Celsius 36,5 seperti itu ya. Jadi si atributnya ini bilangannya real, maka kalau di sini ada A, ini boleh A lagi. Tetapi ada syaratnya, dia harus memiliki different threshold. Jadi misal ke kanan ini misalkan thresholdnya di sini suhunya 30 gitu ya, berarti yang ke sini itu dia yang kurang dari 30, yang ini yang lebih dari 30 gitu. Maka di bawahnya itu boleh A lagi, tapi thresholdnya harus beda. Nggak boleh 30 lagi, misalkan di sini thresholdnya 50. Dan proses random ini akan dilanjutkan sampai yang pertama, di sini kondisi berhentinya ya, ada dua. Jumlah node-nya itu ukurannya terlalu kecil. Jadi misalkan yang masuk ke sini itu hanya kurang dari 3 sampel gitu ya, kurang dari 3 data yang terklasifikasi ke dalam node yang ini. Maka ya udah dia akan berhenti di situ gitu. Ya jadi nggak di random-random lagi. Atau yang kedua, kalau total height-nya ini kan yang ke bawah itu ya, dia sudah melebihi limit yang kita tentukan. Misalkan limitnya itu adalah total number of feature. Jadi misalkan kalau jumlah atributnya ke samping itu ada 10, maka kita akan batasi ya, si level ke bawahnya atau ketinggiannya itu nggak boleh lebih dari 10 gitu. Kenapa harus ada batasan? Karena bisa jadi si tree-nya ini kan di random terus ya, dan kalau datanya itu dia continue, maka si atributnya itu nggak habis-habis gitu, karena di sini kan threshold-nya boleh beda-beda ya, kayak gitu. Jadi bisa jadi tree-nya akan semakin besar atau semakin dalam ke bawah. Kalau decision tree berarti kan kita buat satu tree ya, tapi kalau kita bikin random forest tetapi dalamnya itu adalah random decision tree, maka kita akan melakukan rata-rata nanti outputnya dari banyak tree yang kita bangun.
Nah, ini contohnya dari satu RDT ya. Jadi misalkan ini untuk datanya itu B1-nya itu adalah atributnya discrete. Misalkan atributnya gini misal. Ini B1, B2 gitu ya. B1 isinya cuman yes, no gitu. Tapi B2-nya di sini continue gitu ya. Jadi B1 karena dia itu hanya yes, no berarti ke kiri itu yes, ke kanan no. Ini B2-nya, terus di sini B3 misalkan juga continue gitu ya. Maka seperti tadi, B3 itu kalau continue berarti kan harus ada thresholdnya. B3 kurang dari 0,3 berarti 0,3 itu ada thresholdnya. Kalau dia kurang dari 0,3 berarti yes-nya ke samping sini. Kalau no berarti ke sini. Nah, karena ini adalah continue berarti B3 boleh dipanggil lagi ya di bawahnya. Gitu. Dan seterusnya sampai kondisi berhenti yang tadi sudah dijelaskan. Oh, tadi di sini B2-nya dia discrete ya. Dia hanya bernilai 0 dan 1 ya. Yang continue adalah yang B3. Oke, itu adalah random decision tree. Nah, ini adalah potensi-potensi kelebihan dari RDT. Jadi, bisa jadi trainingnya sangat efisien gitu. Karena kita tidak untuk menentukan rootnya itu atributnya apa, node ini atributnya apa gitu ya. Kita nggak melakukan perhitungan ada information gain atau Gini index gitu. Kita hanya melakukan random, makanya di sini disebutnya sangat efisien. Kemudian yang kedua, dia tidak punya parameter atau hyperparameter yang harus kita observasi ya. Karena semuanya dilakukan secara random. Kemudian dia di sini dia bilang bersifat natural gitu ya. Kemudian struktur modelnya bisa dinamis jadinya gitu ya, tergantung dari random yang kita lakukan.